tidak bisa diprediksi dalam itu. Pemirsa, dua lelaki di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terlibat duel maut. Ini mengakibatkan satu orang tewas. Warga Dusun Bolangi, Desa Tibuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa menjalani penanganan medis di rumah sakit usai terlibat duel maut dengan rekannya yang tidak lain juga merupakan sepupunya. Akibat duel maut, keduanya mengalami luka serius dan mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Sementara salah satu orang yang juga duel maut yakni Herman mengalami luka akibat benda tajam yang mengenai bagian lututnya. Jenazah pun sudah dimakamkan pada Selasa sore kemarin yang tidak jauh lokasinya dari rumahnya di Dusun Bolangi, Desa Timbuseng. Oke, kita akan coba dalami hal ini karena tentu duel maut ini tidak kemudian diduga-duga oleh banyak orang karena kedua pelaku ini kan memiliki hubungan saudara ya, sepupu. Nah, kita akan coba tanyakan hal ini langsung dengan Kapolsek Bonto Barado, ada Ibtu Hafid Yudin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolsek. Ya, selamat pagi dan assalamualaikum Mbak Maria. Ya, waalaikumsalam. Pak Kapolsek, menyambung tadi Pak, kalau kita lihat kedua pelaku ini ada hubungan saudara, di mana kalau kita lihat juga motifnya sebenarnya apa sih Pak? Ya, motifnya ketersinggungan karena sementara korban melewati rumah pelaku, dia agak balap-balap dan besar gasnya sampai pelaku itu menegur pelan-pelan. Kemudian tidak berapa lama kemudian korban asli kembali. Kenapa ya? Dengan membawa parang. Langsung korban asli tanpa banyak bicara menebas dan kena dan ditangkis oleh tendangan, namun dikena dengkul atau lutut sebelah kanan pelaku Herman. Oke, Pak Kapolsek, apakah memang hubungan antara pelaku dan juga korban ini kesehariannya seperti apa sih Pak? Ya, memang di antara mereka sudah ada jarak, artinya sudah ada pernah bersinggungan, ada permasalahan sebelumnya. Walaupun mereka ini sebenarnya baku sepupu, artinya sepupu dua kali. Pak Kapolsek, berarti ini dapat dikatakan bahwa tidak direncanakan ya Pak ya? Ya, saya bilang untuk sementara seperti itu. Namun dalam pemeriksaan siapa tahu kami bisa membuktikan bahwa tersangka atau diduga tersangka pelaku sudah merencanakan. Nanti kita kuatkan dengan hasil pemeriksaan dan beberapa saksi ya, tentunya. Mengapa dugaannya kemudian mengarah kepada pembunuhan berencana Pak Kapolsek? Ya, kami lihat karena sempat waktu habis kena parang atau diparangi, ditebas parang, namun ditangkis pakai tendangan, pelaku sebetulnya masih bisa melarikan diri atau menyelamatkan diri. Namun karena pelaku ingin juga artinya berencana juga melawan atau duel, dia sempat mengambil sebilah badik yang memang tersimpan tidak jauh dari TKP. Dan lalu dia kembali menunjukkan membabi buta atau berulang kali ke tubuh korban. Baik, kabarnya salah satu si pelaku ini juga di bawah pengaruh alkohol, benar Pak? Atau minuman keras? Saya lihat di TKP dan setelah dipelajari di TKP, memang masing-masing juga habis menenggak minuman keras. Oh, keduanya ya Pak, pelaku dan korban? Ya, keduanya. Masing-masing, cuma di tempat yang berbeda. Oh, oke.
Di lokasi kejadian memang tidak ada orang lain yang coba merelai dari pertikaian ini, Pak? Ya, sebelumnya memang ada teman pelaku yang sama-sama minum di depan rumahnya. Namun pada saat kejadian sudah pulang. Oke, Pak Kapolsek, terakhir mungkin apa kemudian pernyataan dari pelaku ini yang menguatkan Anda bahwa ini termasuk juga dalam pembunuhan berencana? Dugaannya seperti itu? Ya, sempat juga saya dengar memang karena saya lihat cara menikahnya itu membabi buta dan berkali-kali. Itu sudah cukup buat kami juga lihat untuk bisa mengarah bahwa memang dia merencanakan untuk membunuh Dan korban. sanksi pidana apa yang akhirnya dijerat kepada pelaku? Untuk sementara kami menerapkan pasal 340 KUHP. Ancaman hukumannya, Pak? Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibtu Hafid Yudin, Kapolsek Bonto Maranu sudah bergabung pada pagi hari ini. Salam sehat selalu, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Mbak Maria.